Teka-teki terkait masa depan rumah tangga YouTubers Putra Siregar dan Septia Yetri Opani akhirnya terjawab sudah. Usai melewati lika-liku permasalahan yang sempat menimbulkan tensi panas, kini keduanya pun memutuskan untuk rujuk usai dilakukannya sidang mediasi yang bergulir di Pengadilan Negeri Jakarta Timur pada Selasa kemarin. Sebelumnya, wanita yang akrab disapa Septi Siregar memang sempat melayangkan gugatan cerai, buntut dari dugaan sang suami yang terciduk melakukan perselingkuhan dengan salah satu karyawannya. Namun, kendati hal tersebut menjadi suatu kesalahan yang diakui oleh Putra Siregar, kini secara resmi gugatan cerai yang sebelumnya diajukan oleh Septi secara sah telah dicabut dan keduanya pun memutuskan untuk kembali bersatu. Lantas, seperti apa langkah ke depan yang akan dijalani Putra dan Septi usai sepakat berdamai kemarin? Hasilnya sesuai akta pendading kemarin ya. Jadi alhamdulillah udah dibuat sama mediatornya. Lalu itu yang dipaparkan pada hakim dan hakim tadi membaca. Terus kita diberikan beberapa nasihat lah, baik dari hakim ketua maupun dari wakil hakim. Ya nasihatnya baiklah buat kita. Terutama harapannya jangan sampai terulang atau jangan sampai kemari lagi lah. Harapannya damai terus sampai kakek nenek. Iya, selalu. Terus hakim juga bilang kan, biasanya kalau public figure atau artis biasa kandas, jarang banget damai. Gitu. Alhamdulillahnya kita bisa mengatasinya dengan baik lah ujian ini gitu. Semua rata-rata begitu kata hakim ketuanya, rata-rata kandas atau nggak berhasil damai. Ini alhamdulillah kalau berhasil damai, mudah-mudahan dijagalah buah hatinya. Gitu. Pada saat ini kan saya tergugat ya. Saya digugat banyak hal lah, terutama di akta pendadingnya kan saya harus mengabulkan sebagai seorang laki-laki, saya harus mengabulkan itu semua permintaan ataupun yang tertera atau tertulis ya, karena itu kan berkekuatan ya. Nah gitu, tapi akan tetap ini sih, akan tetap nggak stabil. Kalau di situ kan di gugatannya jelas semua hal yang ya saya dituntut untuk jadi suami sempurna lah gitu, tapi ini nggak akan berjalan efektif kalau keduanya nggak sejalan gitu sih. Jadi harapannya saya introspeksi ataupun akan mencoba mengabulkan semua apa yang ditulis, tapi walaupun saya sebagai tergugat, mudah-mudahan yang penggugat juga lebih baik lagi gitu. Yang artinya kita saling supaya lebih baik sih. Karena saya kan nggak melakukan gugatan apapun kan, nggak ada melakukan permintaan apapun karena saya sebagai tergugat. Kalau aku sederhana ya, maksudnya kan di usia aku segini kadang mikir apa lagi yang mau gue cari sih gitu. Alhamdulillahnya banyak bersyukur kan, Allah titipkan harta, Allah titipkan jabatan, Allah titipkan hal-hal baik lah, banyak banget yang dititipkan gitu. Terus kayak udah klimaks lah, terus gue mau ngapain lagi gitu di dunia. Sementara kita tahu semua ya bahwa hal yang pasti itu kematian kan, tinggal nunggu mati aja cepat atau lambat. Nah tapi sekarang ini udah bukan bicara tentang kita aja kan, bukan bicara tentang akunya doang, tapi kan aku udah punya anak. Jangan sampai aku udah ngerasa di dunia udah dapetin semuanya, tapi nanti anak-anak aku nggak bisa aku pastikan untuk bahagia. Jadi intinya aku lebih ke anak sih, gimana ke depan, gimana sekolahnya, gimana sosialnya. Terus aku kan ngerasain sakitnya lah, gimana tidak dihargai, gimana dikucilkan, gimana direndahkan. Jadi harapannya anak-anak aku jangan merasakan sakit yang aku rasakan dulu. Bagaimana
ya Allah angkat derajat anak aku lah, jauh lebih baik daripada aku. Dulu aku mungkin dikucilkan, dengan aku bersabar mungkin anak aku nanti yang mendapatkan sosial yang lebih baik, hal-hal yang lebih baik lah. Itu aja sih, nggak lebih dari itu yang aku pikirkan, dan ini pure memang dari hati aku ke anak-anak. Berarti emang Bang Putranya emang pengen baikan, ada niat baiknya. Ya alhamdulillah kalau bisa diturutin Bang Putra, berarti emang pengen ngejaga keluarganya. Bersamaan dengan nota perdamaian yang telah disepakati kemarin, itu artinya Putra Siregar akan mengabulkan segala tuntutan yang diajukan sang istri terhadapnya. Iya, kesepakatan untuk rujuk terjadi memang dibuat setelah Putra Siregar berjanji akan memenuhi sejumlah syarat yang sebelumnya sempat diajukan oleh sang istri. Beberapa poin yang ada dalam surat rujuk itu diantaranya adalah Septi yang boleh memiliki bisnis usaha sendiri, janji Putra untuk tidak selingkuh dan KDRT, hingga meminta Putra Siregar untuk memecat karyawannya yang membantunya berbohong. Dan meski sudah memutuskan untuk rujuk, lantas apa yang membuat Putra Siregar dan Septi justru masih belum tinggal satu rumah? Belum, setelah ini ntar. Minggu lalu sebenarnya sih, minggu lalu kita ada tidur bareng, tapi ya senang banget lah, lelah banget juga anak-anak tidurnya. Yang jelas ya anak-anak lebih terjaga, lebih damai, lebih tentram, dan kasihan kan psikologis anak-anak baru usia segitu harus memikirkan orang tuanya yang berpisah gitu. Soalnya lucu anak sekarang keren banget sih, maksudnya umur 3 tahun, 4 tahun udah ngerti. Itu hebat banget sih menurut aku. Iya udah kritis, itu hebat banget sih. Harapannya lebih baik lagi rumah tangga. Karena mau gimana pun suami kan pemimpin keluarga yang ngasih contoh buat istrinya, buat anak-anaknya gitu. Jadi kalau mau baik keluarganya dijaga ya harusnya suaminya yang kasih contoh, ngejagain. Dan semoga bisa karena memberikan contoh yang baik, istrinya ngikutin. Sama-sama baik sih. Sebenarnya itu dia, kembali lagi kita ini pertengkaran juga karena komunikasi kan. Tapi kemarin kebetulan mediator kita adalah orang yang netral ya, yaitu Manji. Itu yang nggak memihak saya, nggak memihak Septi juga. Jadi memang sebelumnya aku udah siapin ini usaha yang cocok lah buat seorang perempuan kan, atau mam gitu. Tentunya aku juga punya klinik kecantikan kan, yang minta ganti rubah namanya udah saya rubah. Jadi nanti dia pure yang megang klinik kecantikan. Maksudnya kan dia pribadi kan cantik juga, terus natural juga kan, terus udah punya anak 3 tapi nggak kelihatan. Nah mudah-mudahan ya dia bisa buat orang-orang kayak gitu juga gitu. Gitu aja sih. Jadi udah ada klinik kecantikan lengkap semua kok, alat dan sebagainya. Namanya aja aku lupa, nggak salah dia yang kasih namanya deh. Hakinya udah jadi semua. Apa namanya? Namanya apa Kak? Have beauty. Sama-sama maafkan. Lagi. Foto.